Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Al-Baqarah ayat 212. Al-khairu kulluhu biyadihi wal ata'u wal man'u biyadihi. Jadi ayat yang tadi kita bacakan 212 surat Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah lah satu-satunya wahid yang Maha Esa yang memberikan rizki. Nah, rizki ini selain memang Allah yang memberikan, juga Allah yang memiliki ketentuan kepada siapa rizki tersebut diberikan. Begitu juga Allah punya kekuasaan yang esa, berapa saja yang Allah ingin berikan. Nah, jadi nggak usah khawatir dikit berarti memang ketentuannya segitu. Banyak berarti itu nggak akan keluar dari rizki Allah. Wa yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa dikira-kira. Ya, jadi udah pasrah aja, yang penting usahanya tetap rajin. Nah, selanjutnya al-khairu kulluhu biyadihi. Ingat bahwa seluruh kebaikan dunia beserta isinya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, al-khair, seluruh kebaikan, kulluhu, semuanya itu biyadihi, ada pada kekuatan Allah, ada pada kekuasaan Allah. Enggak boleh sesuatu sekecil apapun terjadi di luar kekuasaan Allah. Ingat itu, Pak. Tidak ada sekecil apapun dalam kehidupan dunia, di langit beserta isinya, di bumi beserta isinya, ya, enggak akan pernah terjadi satu titik apapun, sekecil apapun, kecuali atas dasar kekuatan keinginan Allah. Yakin? Iya, ini ilmu, Pak. Nah, ini adalah penterjemahan atau tafsiran yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani tentang makna la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu berat juga, Pak, di akhirat timbangannya. Iya, Pak. Tapi kalau yang la ilaha illallah itu apalagi bisa masuk ke hati. Nggak masuk ke hati aja, cuman di mulut, itu berat, Pak, timbangannya. Orang itu akan bisa selamat dari hunusan pedang pada saat kita perang dengan orang-orang kafir, saat mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kelar udah, Pak, nggak boleh kita bunuh. Nah, kalau ini bisa sampai ke hati, la ilaha illallahnya, ini akan bisa menyelamatkan ya dunia dan akhirat. Tidak punya amal apapun, kalau dia pernah berucap la ilaha illallah, itu ada harapan besar sebagaimana keterangan dari Nabi kita bahwa dia akan selamat. Allah akan angkat dari neraka dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu hanya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menerangkan kepada kita makna la ilaha illallah, bahwa al khairu kulluhu biyadi. Seluruh kebaikan itu ada pada kekuasaan Allah. Wal ata, pemberian. Wal man'u, pencegahan. Ada ngasih, ada nahan. Kan gitu. Ada ngasih, ada nahan. Itu semuanya biadihi, pada kekuasaan Allah. Maknanya, yang sampai kepada kita lewat siapapun, dari siapa berarti? Oi. Yang sampai kepada kita apapun bentuknya, mau duit, mau jabatan, mau apa saja, mau bini, mau anak, mau baju, mau apa saja, yang sampai kepada kita itu adalah pemberian. Oh, itu pengertiannya, Pak. Al-ata, bahwa pemberian itu semuanya adalah ada pada kekuasaan Allah, ada pada izin Allah.
Prosesnya bisa macam-macam, sebabnya bisa macam-macam. Nah, contohnya nih air. Kalau antum di depannya teh. Minuman yang kita minum ini dari siapa? Allah pada hakikat. Allah memberikan kepada kita air. Nih. Lewat siapa? Lewat ini, lewat ini, lewat ini. Prosesnya kan banyak, Pak. Teh. Allah tentuin, ini teh punya aku akan tetapkan sampai kepada engkau. Ini harus kita yakini, Pak. Jadi ini yang memang harus kita fokus. Bahwa ini adalah pemberian Allah buat saya. Dan tidak ada yang memberi kecuali Allah. Karena yang punya hak memberikan itu hanya Allah. Karena memang Allah lah yang memiliki segalanya. Jangan lupa. Itu yang pertama harus ada di benak kita sampai ke hati kita. Nah setelah itu kalau kita mau terus lihat, wah, prosesnya bagaimana? Prosesnya sebenarnya teh ini dari Pulan. Kemudian Bang Oni masak air, setelah itu ditaruhin gulanya dari sini. Terus itu proses, Pak. Sampai ke tangannya kita lewat entong dan yang lain. Itu proses, itu sebab. Maka tuhankan yang asli pemberi kamu, atau tuhankan Allah yang memberikan kamu pada hakikatnya, ya enggak. Jangan tuhankan sebab. Jangan tuhankan proses. Kita punya istri. Siapa yang ngasih istri ke kita? Allah. Sebabnya tuh macam-macam. Oh, sebabnya apa? Sebabnya Bang Imam comblangi. Kan banyak. Sebabnya apa? Mukanya ganteng. Sebabnya apa? Duitnya banyak, makanya cewek pada demen. Itu sebab, Pak. Itu sebab. Makanya ucapin alhamdulillah. Nah, ini pelajaran penting, Pak. Jadi kita nggak dikit-dikit ngagul, nggak dikit-dikit ngaku, nggak dikit-dikit gua. Itu kan sering, Pak. Makanya al khairu kulluhu biyadi. Kebaikan seluruhnya itu ada pada kekuasaan Allah. Ada pada tangan Allah. Wal ato, begitu juga pemberian. Wal man'u, begitu juga pencegahan. Semuanya ada pada kekuatan Allah. Allahumma la mani'a. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah kasih. Lah di sini nafyun lil jinis. Jadi udah nggak ada yang namanya pemberiannya kecuali dari Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi siapapun. Kalau Allah udah berkehendak ingin memberikan. Jadi nggak usah khawatir kita, Pak. Hari ini makan apa? Enggak, kalau Allah tentuin, gue bakalan makan, pasti makan. Nyampenya urusan Allah. Orang yang punya tawakal seperti ini, Pak. Orang yang bisa memiliki kepasrahan, ketawakalan, berangkat dari sebuah keyakinan akidah seperti ini, la ilaha illallah. Makanya kan saya pernah cerita. Ada seorang syarifah istilahnya. Kalau zaman dulu Sayyidah. Dia salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan, Pak. Tapi memang perempuannya emang galak. Galaknya dalam artian membela kebenaran. Suatu ketika wanita tersebut harus dimasukkan penjara. Targetnya bukan hanya dimasukkan ke penjara, tapi harus mati di penjara oleh salah seorang raja zalim. Dimasukkanlah ke penjara. Setelah masuk di penjara, dilepaslah dua anjing yang memang sengaja tidak diberikan makan beberapa hari. Karena targetnya mati. Ya, kalau binatang buas itu kalau makan bukan hanya sekedar daging tulangnya, tapi darahnya habis. Artinya udah sekaligus patah. Itu kan. Nggak ada buku. Udah dimasukin. Setelah dia masuk, beberapa menit kemudian dimasukkan anjing. Sipirnya udah main judi udah. Berapa menit nih kira-kira habis nyawanya. Udahlah kita bersihnya aja. Apa darah-darahnya dijilatin sama anjing buas. Gede tuh buas. Sudah. Ya 15 menit lah. 30 menit lah. Oh, oke, sepakat 30 menit. Pas 30 menit dilongok sama tuh sipir. Dua anjing, yang satu di depan. Ya enggak, ngeliatin sipir. Yang satu di belakang.
ngontrol dia. Tuh Saripah di tengah-tengah, nggak dicolek sedikit pun. Nah cerita singkat kok bisa seperti itu? Apa kata si Saripah ini? Ya Allah ya Rabb, ridhokan aku kalau memang badan aku ini menjadi rizki yang kau telah tetapkan kepada anjing ini. Ridhokan aku ya Allah, kalau memang badan aku, daging aku, darah aku, kau tetapkan sebagai rizki dua anjing ini. Aku tidak punya kekuatan apa-apa dan siapapun tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menahan apa yang engkau sudah tentukan. Itu nenek-nenek, bukan nenek-nenek, itu Saripah emang mantep. Emang benar-benar tawakalnya penuh. Makanya janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang nyerah pula sama Allah, itu udah enggak bakal, Pak, ada yang bisa ngapa-ngapain. Karena Allah yang langsung handle dia. Itu anjing lapar, Pak. Secara logika nggak masuk akal. Karena biasanya kalau anjing 3 hari tidak diberikan makan, yang masuk siapapun buras. Apalagi model kayak kita nih, jamaah subuh salam. Waduh, udah buras sudah. Bener ya? Itu Saripah. Itu Saripah. Nggak dicolek apa-apa. Nggak dicolek apa? Nggak dicolek apa? Anjing yang di depannya itu sudah menjulurkan lidahnya, bertanda dia sudah kenyang. Yang belakang pun sama, bertanda kalau dia sudah kenyang. Coba Pak, kita tuh harus punya keyakinan seperti itu. Anjing makannya siapa yang ngatur? Siapa yang nentuin? Anjing bisa makan, bisa kagak, bisa ini, bisa itu, bisa A, bisa B, siapa yang nentuin? Kita sama. Saya nggak akan pernah takut dengan siapapun karena saya hanya takut kepada yang menciptakan saya, Allah. Kalau prinsip ini ada Pak, masuk kita level sahabat Pak. Bukan wali lagi, kutub kita Pak. Bukan kutub lagi, udah abdal dan yang lainnya udah jadi wali kita Pak. Ini mah kan kagak. Dibang di PHK aja udah panas dingin kita. Ya, motor gua gimana bayarnya ini? Dibang diberhentiin kerja. Nah, makanya ingetin, al khairu kulluhu biyadi wal ata wal man'u biyadihi. Memberi, menahan semuanya. Wal ghina wal faqru biyadihi. Kaya, miskin, itu semuanya ada pada kekuatan Allah, kekuasaan Allah, izin Allah. Fulan miskin, emang udah. Ketetapan siapa berarti? Allah. Fulan kaya, siapa? Allah. Udah. Wal izzu wa dhullu biyadi. Mulia hina, udah. Di tangan Allah, kekuasaan Allah. Ma li ahadin ma'ahu syai'un. Enggak ada di kita tuh, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sesuatu. Sekecil apapun enggak. Allah. Gitu. Maka yang pengen mulia jangan tegere-gere. Lakukan apa? Lakukan saja apa yang Allah perintahkan sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Udah. Mau mulia atau enggak bukan urusan amal tersebut. Kita pengen sholat jamaah, pengen rajin, pengen ini, pengen dipandang orang mulia. Enggak usah kayak begitu. Udahlah. Yang punya hak itu adalah hanya Allah. Kalau Allah bilang muliakan, seluruh manusia menghinakan, tetap dia mulia. Kalau Allah mau hinakan, seluruh manusia memuji dan memuliakan dia akan tetap hina. Iya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Sekarang yang ini diberikan kemuliaan, yang ini diberikan kehinaan. Udah semuanya itu adalah punya Allah. Fal-aqilu may yalzamu babah. Nah, udah kita. Sekarang mulai Syekh Abdul Qadir Jailani ngajak kita untuk menggunakan otak kita. Pikiran, kita berakal nggak ini? Ini tidur apa bagaimana ya? Iya. Lah ngaji kayak ngajak kayak aki-aki semuanya, kudu diajak, ngomong dulu baru dia bangun. Kalau guru ngomong dia pada tidur, ya Allah. Oh serius?
Oh, saya pikir pada tidur. Apalagi sih kayak ibu-ibu orang kehalang begitu, dia mau ngorok juga gak ada yang tahu. Ya galak ibu-ibu sini mah ya. Fal-aqilu ma yalzamu babah. Nah sekarang, nah udah. Kaya Allah, miskin Allah. Mulia Allah, hina Allah yang nentuin. Seluruhnya Allah. Sampai ke kita Allah, enggak sampai ke kita Allah. Allah yang maha tahu, maha memiliki, maha segala-galanya. Dah, kalau udah kayak begitu, kata si Abdul Qadir Jailani, ayo kita gunain otak kita, akal kita. Maka kalau orang yang berakal, dia akan terus duduknya, nyendernya, berdirinya di pintu Allah. Enggak perlu di pintu yang lain. Udah. Berarti dia kalau mau bergantungan kemana? Yang berakal nih. Sekarang saya tanya, jabatan punya siapa? Duit punya siapa? Rupiah punya siapa? Dolar punya siapa? Seluruhnya yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi punya. Dan Allah juga Esa satu-satunya yang memiliki hak untuk menggerakkan. Yakin? Yakin? Berarti manusia jenis apapun, makhluk jenis apapun enggak memiliki sesuatu apapun. Mali ahadin mahu syai', enggak memiliki sesuatu apapun. Maka kalau orang yang berakal, lah ngapain gua senderan sama jenderal, ngapain gua senderan nyari muka sama pejabat, ngapain gua harus jadi jongos para penguasa. Kalau orang yang berakal kan begitu, Pak. Kenapa? Lah dia nggak akan sampai pemberian dia kecuali ketetapan Allah. Benar nggak? Bukan ketetapan jenderal, bukan ketetapan penguasa, bukan ketetapan orang kaya. Dia yang kita anggap duitnya banyak, itu duit nggak akan sampai kepada kita kecuali Allah izinin. Kenapa? Duit yang di dia semuanya punya Allah, bukan hanya yang di dia, di seluruh kehidupan ini milik Wahidul Qahar. Maka orang yang berakal, lah ngapain gua nyender sama dia? Mendingan gua nyender sama pemilik aslinya. Kira-kira kalau begitu berakal apa enggak? Berakal. Oke. Kira-kira paham ini? Yang haji kita biar paham, maksudnya biar saya ngamalin juga, abang-abang ngamalin, biar bareng-bareng. Ini kagak ada es apa? Air es, air putih mulu. Enggak, kayak udah bohong. Kalau yang kayak begitu tuh Pak, jangan suka diseriusin. Ntar ngomong di mana-mana aja Ahmad kalau ngajar banyak permintaannya. Ya kita mah dari dulu orang minta bercanda, minta serius kagak pernah diladenin. Lah saya ngajar di sini ada 7 tahun, duren kayak apa kayak gitu, musangking, enggak pernah ada duren di sini. Berarti kan saya bercanda, benar enggak Pak? Iya. Ya kayak ibu-ibunya kan, ya Allah. Tuh. Fal akil mal yalzamu baba. Orang yang berakal itu yang selalu ya duduk dan ngejanges kalau kata orang Betawi di depan pintu Allah. Udah. Gua harus ke rumah pejabat ini, gua harus ketua ini, harus begitu. Kenapa? Lah kalau kagak begitu gua repot. Buat karir gua, buat jabatan gua, buat koneksi habis sudah, Pak. Tanpa sadar kita sudah mentuhankan orang. Walhal kalau kita gunakan akal kita, siapa sih sebenarnya yang ngasih kehidupan kita sampai ini malam? Siapa sih sebenarnya yang ngasih kita makan apa ini malam? Siapa sih sebenarnya yang ngasih rumah, yang ngasih kerjaan, yang ngasih keluarga, yang ngasih segala-galanya dari mulai yang kecil sampai yang besar? Siapa sih sebenarnya? Lah kenapa kita jadi jange sama manusia? Kenapa jadi pintu manusia yang harus kita gantungkan? Kenapa makhluk kekayaan dan dengan jabatannya itu yang harus kita takutkan? Yang maha kuasa, yang maha segala-galanya Allah ditinggalin, Pak. Justru yang miliknya sedikit dan dia tidak punya penentu, itu yang kita gantungin. Kira-kira itu berakal apa kagak? Tuh. Lah kan antum yang jawab, Pak. Yang berakal itu, udahlah, biarin. Ya kalau dia mau baik sini.
Karena sampainya apapun yang dia berikan ke saya punya dan izin, dia mau tahan mau bagaimanapun, yang nahan pada hakikatnya yang punya. Udahlah, saya mau Allah aja. Itu namanya berakal. Akan dikatakan goblok, goblok tuh kan? Ya goblok. Lawannya berakal apa namanya? Kalau bahasa Betawi goblok, jangan pakai K, pakai G. Goblok. Yang goblok itu Pak adalah yang nyandarnya bukan nama yang memiliki segala-galanya. Nyender, tawakal sama pejabat, tawakal sama penguasa, nyender sama pejabat. Harapannya apa? Biar dapat duit, biar dapat job, biar dapat jabatan. Ya udah, terus dia akan diperbudak oleh manusia. Akalnya nggak digunain, Pak. Makanya itu bahasa Allah dalam Al-Quran sering, apala taqilun, apakah kalian gak berakal? Apala tatadabbarun, ya ulil absar, ya ulil albab. Itu maksudnya apa? Gunain akal, gunain akal. Punyanya semua punya Allah, yang nentuin Allah, yang ngasih Allah, yang nahan Allah. Ngapa lo jadi takut banget sama orang? Yang harus kita takutin juga Allah. Tuh begitu. Ya gue dari mana Ji? Kalau bahasa orang kita kan begitu. Gue dari mana Ji kalau bukan emang begini gue caranya? Bagaimana maksudnya Bang? Ya kalau gue kagak ngesor-ngesor sama pejabat, gue duit dari mana? Itu rumah kan gede banget gue bikin karena gue deket sama ini. Maksudnya deket sama ini bagaimana Bang? Dari gue kan selama ini orang gue deket sama gubernur, sama wali kota, makanya gue punya rumah gede. Kalau bukan mereka malah gue kagak bisa apa-apa. Lihat Pak, ini bahasa. Ini bahasa rusak ini Pak. Bukan rusak bahasa tatanan susunan bahasanya. Berangkat bahasa ini kita bilang rusak, berangkat dari sebuah keyakinan yang rusak. Bahwa dia sudah tidak sadar, bahwa dia sudah mengakui ada Tuhan selain, ada yang punya kekuasaan selain Allah, ada yang bisa menentukan selain Allah. Lah kan udah sering kita baca, asyhadu an la ilaha tuh. Jadi nggak usah takut Bang Ubay. Prosedurnya bagaimana? Ya prosedurnya nyerahin proposal. Nanti siapa yang nentuin, Allah udah. Ya kita kerja aja. Orang namanya mau lagi berebut tender, kan gitu kan? Ya buat aja sebagus-bagusnya kerja kita, proposal kita, udah serahin. Nggak usah jongos-jongos, nggak usah kasih. Kalaulah saya menang, siapa yang nentuin? Kalau saya kalah, udah begitu aja. Secara kerja kita mah profesional, bagusin tuh kerja. Yang Allah suruh sama kita begitu. Selebihnya serahkan ke Allah. Makanya Rasulullah itu suri teladan buat kita Pak. Secara manusiawi saat Rasulullah belum dibisikkan oleh Sayyidina Jibril tentang apa yang tersembunyi dan hanya Allah yang tahu, Rasulullah tuh maksimalkan kerja. Perang Hondak, digali lubang, gali lubang. Capek Rasulullah, capek para sahabat, gali, lakukan yang maksimal. Gitu. Udah kita lakukan, perintah Allah semuanya kita laksanain, selebihnya serahkan ke Allah. Perang Badar begitu Pak, sama. Siapin strateginya, bagaimana perangnya, bagaimana posisinya. Itu diatur oleh Sayyidina Muhammad, distrategihin sebagai manusia, dilakukan semaksimal mungkin sebagaimana perintah Allah. Selebihnya urusan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa sih sebenarnya hasbunallah wa ni'mal wakil? Lalu bahasa Betawinya, ya Allah kami nyerah hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Kau sebaik-baiknya penolong. Kelar. Ya. Jangan juga hal ini ditafsirkan seperti tafsiran pemahaman picik dan keliru. Udah ada hal begitu, gua kagak perlu kerja, gua kagak perlu ngapa-ngapain, gua mau di masjid aja tidur. Siram Ustaz Anwar yang begitu. Lu mau ngapain di masjid? Kerja sono. Itu salah pengertian juga. Jadi maka nggak pernah kontradiksi perintah lahiriah dengan perintah batiniah. Ini kan semuanya terkait sama perintah batiniah Pak. Penguatan tawakal, keimanan itu semuanya ya terkait sama urusan dalam. Ini nggak pernah tabrakan. Ya karena contohnya sudah dicontohkan yang sempurna. Ya
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada rasa takut, di situ ada rasa khawatir, di situ ada sebuah harapan, kan begitu. Tapi pada akhirnya apa? Rasulullah ditenangkan dengan apa? Kenapa saya harus? Ya nggak harus sedih yang berlebihan. Kenapa harus ini? Kenapa? Karena pada hakikatnya semuanya Allah. Mulai Rasulullah tersenyum dengan janji-janji Allah. Kalau kau nolong agama Allah, maka kau akan ditolong. Turun ayat wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Lega hati Nabi. Jadi kalaulah kita dalam kehidupan, terkadang kita suka digelisahkan dalam urusan materi, dibuat hati kita sempit dalam urusan kerja kita, keseharian kita. Itu manusiawi. Lakukan apa yang kita bisa. Selebihnya, lah kenapa harus saya sempit terus? Kenapa harus terhimpit terus? Saya yakin yang menentukan semuanya hanya ini paling kagak bikin lega. Apapun aktivitas baik kita, Pak, yang ngobek tanah, yang calo apa aja udah. Nah, calo-caloin aja. Ini berapa semeter? Ya kalau harga dari sononya mah ini, ya bagaimana kayak yang bener? Udah. Dah, tanda tangan semua prosedurnya kita lakukan tanpa curang, tanpa bohong. Udah. Ya Allah, dapat apa kagak minta sama Allah. Pengen rasanya dapat, pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, ya Allah, pengen masak nasi kembuli buat malam kemis, ya Allah, kan gitu misalkan. Minta kan? Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul. Minta sama Allah, habis itu udah minta sama Allah, tenang, udah. Nih hasil atau kagak siapa yang nentuin? Sampai nih rizki, duit ke saya siapa yang nentuin? Enggak sampai kepada saya siapa yang nentuin? La haula quwata illa bil, lega hati kita. Itu begitu. Itu namanya hidup dengan cara yang Allah inginkan, yang dicontohkan oleh Nabi. Wa ya'ridu wa yu'ridu an babi ghairi. Apalagi lu yalzamu baba, orang yang berakal itu yang selalu senantiasa berdiri, duduk, janges di depan pintu Allah. Wa yuridu an babi ghairi, dia berpaling dari pintu makhluk. Makanya lihat Pak, aulia-aulia Allah yang benar nih aulia Pak. Dari zaman kurun ke kurun, dari zaman masa ke masa, dari abad ke abad, lihat Pak. Dan itu pasti dimuat oleh sejarah. Dan dari mulai kerajaan Islam itu kan, orang-orang aulia Allah mah nggak bakal ketakutan. Makanya bahasa Imam Malik itu tegas saat Khalifatul Mukminin atau Amirul Mukminin, ya presiden itu nyuruh Sayyidina Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, guru saya mohon banget datang. Presidennya datang ke rumahnya, mohon banget, ayo apa ke istana, ajarin pejabat-pejabat, ajarin keluarga saya. Imam Malik, apa kata Imam Malik? Kalau engkau dan keluarga serta pejabat-pejabat engkau ingin paham agama, kamu datang kemari semuanya. Jangan aku datang ke istana engkau. Ini murah ilmu, Pak. Kenapa Imam Malik bisa punya prinsip seperti itu? Ini udah ada di hatinya semuanya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kalau udah punya prinsip ini Pak, di hatinya itu udah gak bakal rakus sama dunia. Nah kata Imam Malik, kalau lu mau ngaji, hei presiden, hei pejabat, datang ke rumah gua, jangan gua ke rumah lu. Lah kalau sekarang mah repot Pak. Ada ustaz yang begini, ada kiai yang begini, kagak ada. Dan diundang wali kota aja, apa yang becir, jatuh bangun lagi. Kenapa? Udah dikasih timbang 1,5 juta. Dah, real kita ngomongnya. Ya bener kagak? Lah Imam Malik Harun ar-Rasyid presiden Pak. Kalau kau mau ngaji, kau, keluarga kau, pejabat-pejabat kau suruh kemari, datang ke Madinah. Jangan segera aku disuruh ke sana mau ngapain? Gak ada kemuliaannya ilmu kalau begitu. Nah makanya sekarang banyak yang gengnya juga apa? Dia udah gak bisa ngargain ilmu.
Nah, pejabat-pejabat udah nggak bisa hormat, penguasa nggak bisa hormat sama ilmu. Kenapa? Ya ilmunya gue bisa beli, bukan ilmunya yang bisa beli. Yang punya ilmunya gampang dinego. Saat udah kemari saat nih DP-nya goceng, ya lah berat, kagak datang. Karena goceng lagi, mayan ceban. Ah bener Pak, bener. Bener nggak kira-kira? Jangan pada marah sama saya lah. Emang begitu Pak. Makanya sekarang banyak kiai genye, ustadz genye. Iyalah. Nah, makanya jangankan ya kita bisa lihat postingan orang Pak. Pokoknya buang-buang kalau foto sama pejabat. Ya kalau RT RW dia bangga foto sama pejabat, wajar Pak. Dia bagian daripada relnya itu. Nanti kemana tuh relnya? Kalau kiai pakai bangga sama pejabat sama penguasa, bagaimana Pak? Ya nggak salah. Kita nggak bicara hukum Pak, nggak salah. Cuman ya Allah, nggak begitu. Makanya kalau ada pejabat-pejabat, saya pengen ngaji nih, lah datanglah ke masjid sini. Ini kagak pakai, tolong isi kajiannya di rumah saya. Waduh, gimana ini ya? Datang udah bawa amplop. Kalau mau kagak berat, amplopnya tolak. Pak, saya nggak janji bisa datang ya Pak, pegang aja dulu. Tapi intinya kalau Bapak mau ngaji datang ke rumah saya. Atau ke masjid yang saya ngajar. Makanya sampai sekarang kan, pengajian saya nggak ada pejabat satu juga kan. Ada. RT RW doang. Kalau RT RW itu insya Allah lah ahli surga semuanya pejabatnya. Tapi naik ke atasan dikit, wallahu a'lam bishawab, udah sih nggak jamin. Iya Pak, begitu Pak. Prinsip ini kuat Pak. Maka Imam Malik itu kan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Punya prinsip Pak. Nggak bisa genye. Gitu. Makanya ada satu cerita dari salaf, satu cerita disampaikan Fadilatul Syekh Al-Arif, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Mufassir, Syekh Muhammad Hasan Wildudadu. Ada seorang kiai lah, lagi ngajar dia. Di tengah dia ngajar, datanglah rombongan pejabat dengan protokolernya, pengawal-pengawalnya semuanya. Ya. Terus, nah dia awalnya ngajarnya bersila Pak. Kayak Ustaz Anwar duduk ke bersila kan sopan. Pas datang pejabat kakinya dilonjorin ke depan. Kata pejabatnya, ini siapa? Syekh ini. Ya sudah, kelar ngaji itu pejabat dengan pengawalnya pulang. Dia bilang sama pejabat-pejabat sama bawahannya, bawain hadiah sebaik-baiknya hadiah kepada kiai itu. Kepada kiai yang tadi ngajar di mas. Ini pejabat benar masih ada hidayat lah, dapat taufiknya. Bawain. Gitu kan. Udah disiapin tuh. Mau emasnya, mau dinarnya, mau perak, semua hadiah yang terbagus dan banyak. Bawakan ke kiai yang tadi ngajar di masjid. Dibawain tuh sama ajudan-ajudannya semuanya. Semobil Pak. Semobil. Duit dinar. Ini mah kadang-kadang tibang Indomie diterima. Ya ilah. Udah ampun dah Haji Ahmad Turmuzi, nauzubillahi min zalik, astagfirullahalazim. Tibang buah Pak diterima. Udah amplopnya pegoh lagi. Dah, singkat cerita, masuklah semua ajudan itu, satu mobil dikeluarkan untuk seorang kiai tersebut. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, ini tadi raja kami mengirimkan hadiah buat engkau. Ini semuanya, sekol. Tahu nggak sekol? Apa kata Tuan Kiai tersebut? Kata Kiai tersebut, aku nggak akan menerima hadiah yang saat ada orangnya saja kaki aku menjulur panjang. Aku nggak akan menerima hadiah seseorang yang dia datang saja kaki aku lonjorin. Mananya apa? Aku nggak akan menerima hadiah siapapun yang hadiahnya itu akan membuat aku takut, ya enggak, dan berani dengan hukum Allah. Bawa lagi nih pulang. Ratusan miliar Pak ditolak. Hanya untuk menjaga apa? Kehormatan ilmu. Karena kalau dia terima, lah besok agak enak dia. Woi, ini dia terima nih. 500 juta dia terima. Lah besok ngomongnya udah kagak bakal macam-macam.
Karena tradisi kita akan jadi hamba orang yang baik. Nah, ini ngasihnya ratusan miliar, Pak. Udah masuk ke rekening. Gimana kita mau ngomong macem-macem? Dia mau bela PKI juga akan kita iakan. Dia mau bela Israel juga akan kita bela. Kenapa? Rekeningnya udah penuh. Makanya nih kiai pinter, Pak. Bukan sekedar pinter, tapi Allah jaga hatinya. Bawa semua hadiah ini kepada pemiliknya. Aku tidak akan pernah terima. Karena aku takut aku pindah kepada orang tersebut, bukan lagi kepada Allah. Bawa semuanya. Geleng tuh raja. Ini baru kata orang alim. Zaman sekarang ada yang begitu? Bang Mursidi tuh yang ngomong tuh. Genye semua. Nah, makanya kalau zaman dulu, Pak, itu kiai, Pak, ulama yang nepok-nepok pundak pejabat. Yang bener loh. Kerja. Ini amanat. Kagak lu haus, diazab sama Allah. Lah kalau zaman sekarang mah kiai yang digini-giniin, Pak, amanat. Lu macam-macam gua kagak bagi duit ya. Benar nggak kira-kira? Oh iya, makanya zaman terakhir saya melihat kesaksian saya di mata saya saat Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimallahu taala ke istana. Dia udah tua rentah. Oh barok diginin, Pak, mukanya. Ingat, kalau kau jalan di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka kami yang akan berjuang untuk membela itu. Tapi saat kau berjalan sudah mulai keluar relnya, maka kami akan berpisah dan tidak akan pernah bertanggung jawab. Tunjuk, Pak, begitu. Ada yang begitu? Ya, siapa? Lah iya loh, orang udah miliaran masuk. Presiden kita ngopi sama Israel juga dia bela pasti. Begitu, Pak. Itu gara-gara apa? Gara-gara gelap sama jabatan. Maka mendingan miskin dah, Pak. Mendingan kayak begini dah. Mending punya iman mantep. Iya. Nah, makanya prinsip ini mengajarkan kepada kita untuk Allah, dah nggak ada yang lain, gitu aja udah. Kalau enggak kita akan jadi hamba-hamba manusia. Ya mudabbiru araka tardal khalqa turdil khalqa wa tushitul khaliqa. Ya mudabbiru araka turdil khalqa wa tushita atau wa tushitu al khaliqa. Kata si Abdul Qadir Jailani, nih kalau aku lihat-lihat nih ya, kalian ini lebih banyak bikin makhluk seneng, sementara kalian lebih banyak membuat Allah marah. Nah itu nyata nggak kira-kira? Ini udah ratusan tahun, Pak, si Abdul Qadir ngomong kayak gini. Ini kalau gue lihat-lihat bahasa kita, ini kalau gue lagi lihat-lihat nih semuanya, ini keseringan bikin seneng makhluk, tapi di lain sisi sering bikin Allah marah. Iya, bener nggak? Cara terima kasih kita aja ke makhluk kadang-kadang bikin Allah marah, Pak. Ya itu mah nggak pakai jauh-jauh. Contohnya, Pak, anak kita sakit suntik, wah lama dokter udah kayak Tuhan, makasih dok, kalau nggak ada dokter anak saya mati. Itu bikin enak Allah nggak? Bikin marah Allah, Pak. Lah lu sembuh gue yang ngasih, sehat gue yang ngasih, yang nentuin gampang lo ke rumah sakit gue. Lah ngapa lu jadi nuhanin dia bukan nuhanin gue? Ini namanya turdil khalqa, bikin redoh makhluk tapi bikin marah Allah. Itu sering banget, Pak. Paham kira-kira? Beneran paham ini? Nah, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Nah, kita gazah terus ya, nggak berhenti. Nah, laporan terakhir dari Bang Udin itu 7.500.000 atau berapa gitu. Insya Allah terus kita akan update di grup pada setiap majelis yang memang masuk ya dalam bantuan hadiah kita buat Masjidil Aqsa, hadiah kita buat saudara-saudara kita di Gaza. Terus mudah-mudahan ini jadi amal bekal kita yang kelak Allah akan terima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil